Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Sarhu Usuli Sunnah lil Imam Ahmad yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razi hafizahullahu ta'ala. Di halaman 108 masih melanjutkan hadis tentang pencabutan nyawa manusia yang dilakukan oleh tim malaikat. Wa albasuhu minal jannati waftahu lahu baban ilal jannati. Setelah dibentangkan permadani dari surga, berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian dari surga, albasuhu minal jannah. Jadi wajar kalau ada dalam doa yang diucapkan orang yang hidup kepada yang wafat, semoga diberikan rumah, kemudian pasangan, keluarga yang lebih baik ya, dari yang ditinggalkan. Gimana tidak lebih baik? Ya, dikasih pakaian dari surga. Tentu pakaian ini lebih baik dari yang dia tinggalkan di dunia. Kemudian dibukakan untuknya satu pintu menuju surga. Maksudnya diperlihatkan, dia bisa melihat. Ya, kalau pintu itu berarti ukurannya besar. Ya. Qala, kemudian Rasulullah melanjutkan, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka dari surga wewangian dan keindahannya akan bisa dinikmati oleh penghuni kuburan dari kalangan muwahhid. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan akan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Jadi lebih baik dari rumah yang dia tinggalkan ketika hidup di dunia. Ya, rumah, ukuran rumah kita paling ya 100 kali 100 saja sudah besar sekali ya. Tipe 36, tipe 45 yang dihabiskan tanahnya. Ya. Ini sejauh mata memandang, tentu lebih megah dari rumah yang ditinggalkan oleh seorang muwahhid. Qala, Rasulullah melanjutkan, wa yatihi rajulun. Rasulullah melanjutkan hadisnya, dan akan datang kepadanya perwujudan seorang laki-laki husnul wajhi, dengan wajah yang rupawan, yang tampan, yang kalau dilihat itu menyenangkan, ya, tidak membuat kita ketakutan. Husnus siyab, dengan pakaian berwarna putih. Ya, jadi putih ini memang lambang ya kesucian ya. Kemudian tiburri, dengan bau yang wangi, yang harum ya. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan kepada mayat yang
bertauhid. Absyir billadzi yasurruka, ya. Bergembiralah dengan apa-apa yang akan membuatmu gembira. Jadi seorang muwahhid di alam barzah nanti itu perasaannya menyenangkan, ya. Menyenangkan, yasurruka. Hadza yaumuka, inilah harimu, alladzi kunta tu'ad, yang mana kamu dahulu telah dijanjikan. Inilah hari yang kamu nantikan ketika kamu di dunia. Kamu berharap menjadi orang yang mati dalam kondisi husnul khotimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan bertauhid, terlepas dari segala dosa yang dia bawa. Yang jelas dia bertauhid, ya. Tidak membawa dosa syirik. Fayaqulu lahu, si mayat tadi bertanya kepada laki-laki yang berwajah tampan tadi, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhu alladhi yaji'u bil khairi, ya, engkau adalah laki-laki dengan wajah yang rupawan, membawa kebaikan, ya. Fayaqulu, lalu kemudian laki-laki tersebut menjawab, ana amaluka as-shalih, saya adalah amal solehmu. Di amal soleh itu kan abstrak, ya. Ya, pahala syahadat kita, pahala sholat kita, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala umroh, pahala berbuat baik kepada tetangga, berbakti kepada orang tua, membaca Al-Quran dan seterusnya, itu akan terakumulasi menjadi rajulun, ya, husnul wajhi husnusiyah, ya, menjadi sosok lelaki yang tampan, berwajah rupawan, memakai pakaian putih dan harum tubuhnya, harum wangi, ya. Dia mengatakan, ana amaluka as-shalih, saya amalanmu yang soleh. Jadi amal soleh itu bisa dirubah oleh Allah menjadi laki-laki yang rupawan. Fayaqul, lalu si mayat muwahhid tadi mengatakan, Robbi, wahai Tuhanku, akim, percepat, ya, tegakkan segera as-sa'ata, hari kiamat. Aku sudah tidak sabar lagi, ya, karena sudah melihat surga di alam barzah. Gimana gak sabar melihat keindahan surga? Tentu si penghuni tersebut akan ingin cepat-cepat, gitu, ya. Dia mengatakan apa? Robbi akim as-sa'ata, wahai Tuhanku, segerakan, tegakkan kiamat kalau bisa sekarang, gitu, ya. Padahal keluarganya masih hidup di dunia, ya, masih berjuang melawan syahwat, melawan syubhat, melawan syirik, maksiat, kebid'ahan dan seterusnya. Sementara, ya, si mayat muwahhid tadi berharap kiamat itu dilakukan saat itu juga. Hatta arji'a, agar aku bisa kembali ila ahli, kepada keluargaku, wa mali, dan hartaku, ya. Ini ucapan seorang muwahhid ketika dia sudah ditempatkan di tempat yang paling mulia, yang paling baik, ya. Fahadha hadisu at-tawilu, hadis ini hadis yang panjang, ya. Fihi, di dalamnya isbatu na'imil qabri wa fihi isbatu su'ali, di dalamnya ada penyebutan penetapan nikmat kubur bagi orang yang bertauhid, ya, terlepas dia masih membawa dosa yang lainnya. Allah lebih tahu kapan dia disiksa kubur, kapan dia mendapatkan nikmat kubur. Dan jelas selama dia bertauhid, ada saat-saat dia bisa melihat surga, ya. Inilah motivasi saya. Di mana-mana materi saya lebih banyak menyampaikan kajian akidah dan tauhid. Ada materi fikih, tapi tidak banyak,
hanya 1-2 kitab saja. Ya, kitab Tazkiyah Nufus, Penyucian Jiwa juga cuma 1 kitab. Kebanyakan kitab yang saya sampaikan pasti tidak lepas dari akidah dan tauhid. Ya, karena inilah ya tujuan hidup kita. Kita akan mengatakan akim ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Dan juga di dalam hadis ini terdapat adanya ujian lisan, ya. Ujian tulis gak ada, adanya ujian lisan. Fahadhil ummatu tubtan, umat ini maksudnya manusia semuanya, tubtanu akan diuji, dikenai fitnah fi kuburiha, dalam kuburannya. Ya, fitnah bahasa Arab, tapi ketika diterjemahkan terjemahnya macam-macam, ya. Fitnah terjemah umumnya tuduhan, ya. Tapi fitnah yang dimaksud adalah kalau di sini konteksnya apa? Ujian atau pertanyaan. Yus'alu an rabbihi wa an dini wa an nabiyyi. Dia akan ditanya Tuhannya, nabinya, agamanya. Qala, Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa innal abda al kafira idza kana fin qita'i minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun. Sesungguhnya orang yang mati membawa dosa syirik besar, baik dia kafir maupun musyrik ataupun munafik, ya. Ketika dia sudah selesai hidup di dunia dan dia menuju akhirat, akan turun kepadanya dari langit tim malaikat. Ya, malaikatun itu kalau diterjemahkan minimal 3 malaikat. Dari mana kita tahu? Ya, karena bentuknya jamak taksir. Ya, jamak taksir itu 3, 4, 5 dan seterusnya. Berapa jumlahnya? Ya hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu berapa. Ya, pokoknya terjemahnya tim, ya, tim malaikat. Saudul wujuhi, berwajah hitam. Ma'ahum al-musuh, membawa kain yang kasar. Kafanun aswad, kain hitam yang kasar. Fayajlisuna minhu maddal basari, tim malaikat yang jumlahnya lebih dari 2, entah berapa, 4, 5, 6 dan seterusnya, kita nggak tahu. Mereka duduk, ya, sejauh mata memandang jaraknya ke calon mayat. Summa yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah satu malaikat maut, hatta yajlisa, sampai kemudian duduk, inda roksihi, di samping kepalanya, ya, entah kanan entah kiri, ya, inda, di samping, ya. Fayaqulu, malaikat maut tadi mengatakan, ayyatuha, wahai an-nafsul khabisatu, roh yang khabisah, roh yang buruk, ya. Ukhruji, keluarlah, ila sakhatin minallahi wa ghadab, menuju kemurkaan dan kemarahan Allah, ya. Cukup dengan ucapan roh itu langsung, ya, tidak langsung keluar. Beda dengan roh orang yang bertauhid, keluar seperti tetesan embun, ya. Untuk roh orang kafir, fatafarraqu fi jasadihi, begitu disebut dengan kata-kata ukhruji, ya ayatuhan nafsul khabisa, ukhruji, wahai jiwa, wahai roh yang buruk, keluar. Fatafarraqu fi jasadihi, fayanja'uha, ya. Tiba-tiba apa? Rohnya itu berpecah-pecah, ya, menjadi pecahan-pecahan di dalam jasadnya. Beda dengan roh seorang yang bertauhid, dia tidak pecah, dia keluar seperti embun. Kalau ini pecah, ya. Dan kemudian
malaikat maut tadi tidak cukup mengatakan, tapi ditarik, menarik roh tersebut. Beda ya perlakuannya. Kemudian setelah itu apa? Kama yunja'u as-sufudu minasufil mablul, ya. Digambarkan seperti menarik dengan kasar besi, ya, besi as-sufud yang bercabang, ya. Jadi seperti serabut gitu ya, dari kain wol, min sufil mablul, kain wol yang basah, sehingga kain wol tadi dengan terpaksa putus, jaringannya putus. Ya, seperti itulah gambaran, ya, malaikat maut memperlakukan roh orang yang mati membawa dosa syirik akbar. Ya. Man yastatiqu yastakhrijuhu. Ya, kemudian akhirnya malaikat berhasil mengeluarkannya. Fayakhuduha, dan ketika sudah mengambilnya, fa idza akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Ya, lam yada'uha, tim malaikat yang jaraknya sejauh mata memandang tadi, secepat kilat, ya, sekejap mata, mengambil roh orang kafir yang ada di tangan malaikat maut tadi, diambil, ya, ditangani oleh malaikat yang jumlahnya berapa tadi? 3 ke atas. Al-malaikatu alladzi ma'ahu, hatta yaj'aluha, lalu kemudian meletakkan roh orang kafir tadi fi tilkal musuhi, ya, di atas kain kasar dari neraka, kain kafan dari neraka. Wa yakhruju minha, ketika sudah diletakkan di atas kain kafan dari neraka, keluar dari roh orang kafir tersebut, ya, rihu jifatin wujidat ala wajhil ard, ya, bau busuk, ya, yang seandainya bau busuk itu dicium, ya, di kehidupan dunia, itu akan bau busuk yang paling busuk, yang tidak ada yang mengalahkan bau busuknya, ya. Raihatan khabisatan, bau yang sangat menyengat, ya, bau busuk, bau tidak sedap. Fayas'aduna biha, lalu kemudian tim malaikat tadi membawa ke atas, ya. Fala yamurruna biha ala malain minal malaikati illa qul, tidaklah tim malaikat yang membawa roh orang yang kafir tadi, ya, melewati sekumpulan malaikat, kecuali para malaikat akan bertanya, mahadar ruhul khabisu, roh yang buruk siapa ini? Ya, karena dari baunya sudah ketahuan, ya. Mereka bertanya, mahadar ruhu al khabisu, roh buruk siapa ini? Fayaquluna, tim malaikat menjawab, fulanun bin fulanin, ya, fulan anaknya fulan. Kalau fulana binti fulana, binti fulan, ya. Bi akbahi asma'i allati kana yusamma biha fi dunya, dia akan disebut sesuai dengan panggilan ketika hidup di dunia, ya. Hatta yuntaha biha ila sama'i dunya, sampailah ke langit pertama, langit dunia. Fayustaftahu lahu, tim malaikat minta izin dibuka, ya, pintu langit dunia. Fala yuftahu lahu, malaikat penjaga langit pertama, langit dunia, tidak mau membukakan, ya. Jadi roh orang yang mati membawa dosa syirik akbar
itu tidak melewati langit pertama. Beda dengan roh orang yang bertauhid sampai langit ketujuh. Itu bedanya di situ. Ya. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan ayat di dalam Al-Quran, Al-A'raf ayat 40, la tufattahu lahum abwabus samai, tidak akan dibukakan untuk roh orang-orang yang mati membawa syirik akbar pintu-pintu langit. Pintu langit pertama pun tidak dibuka. Wala yadkhuluna al-jannata, dan dia tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Ya. Dia tidak akan masuk surga sebelum onta masuk ke dalam lubang jarum. Gitu ya. Jadi perumpamaan yang mudah untuk dipahami. Gak mungkinlah unta masuk ke dalam lubang jarum. Kalau unta bisa masuk lubang jarum, maka dia bisa masuk surga. Kira-kira begitulah. Ya, ini celaan ya, celaan, nyinyiran. Jadi tidak semua celaan itu jelek. Ya. Kalau celaan itu ditujukan kepada orang musyrik, ya, itu bukan celaan, itu peringatan supaya kita tidak menjadi orang musyrik, kan begitu. Ya. Tidak boleh ada cacian. Ya, tergantung caciannya ke arah siapa. Kalau kepada orang musyrik, itu bukan cacian, itu peringatan. Ya, supaya kita tidak menjadi orang musyrik. Ketika ditolak, tidak bisa masuk, tidak bisa naik ke atas ke langit dunia. Lalu kemudian fayaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, uktubu kitabahu, tulislah seluruh amalannya fi sijjin, di sijjin, fil ardil sufla, di bumi yang paling bawah. Jadi catatan amalan orang-orang musyrik itu di tanah, ya, yang paling bawah. Adapun catatan amalan orang muwahhid di atas, di langit Iliyin. Ya, berbeda. Ya, nggak tahu di kedalaman berapa. Yang jelas disebutkan fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah, tanah yang paling bawah. Fatutrahu ruhuhu torhan, kemudian rohnya dilemparkan di bawah langit pertama. Entah berapa kilometer ya dari bumi ke atas itu, entah berapa ribu kilometer dilemparkan. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Hajj ayat 31. Wa man yusyrik billahi, barang siapa yang mati belum bertobat dari syirik akbar. Man yusyrik billah, siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, syirik akbar, faka'annama kharra minas samai, seakan-akan dia jatuh dari langit. Betul, jatuhnya dilempar. Patah tofuhu at-toiru, lalu disambar oleh burung, ya, au tahwi bihir rihu, atau ditiup angin kencang, fi makanin sahih, sehingga jatuh ke tempat yang dalam. Ya, betul-betul dilemparkan, ya, oleh malaikat yang dilemparkan. Ya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi, sampai kemudian ruhnya kembali ke jasadnya. Wa ya'tihi, dan datang kepadanya malakani, dua malaikat. Ya. Fayujlisanihi fayaqulani, lalu kemudian yujlisani, mendudukkan mayat orang musyrik tadi, fayaqulani lahu, lalu kemudian keduanya bersama-sama memberikan soal lesan. Ya. Fayaqulani, dua-duanya bertanya. Ya, seperti diintegrasi ya. Ya. Man rabbuka, yang pertama siapa? Siapa Rabb kamu? Siapa sesembahanmu? Fayaqulu, orang musyrik tadi dia akan menjawab, ha la adri, wallahu alam, apakah dalam bahasa Arab atau bahasa sehari-hari. Ya, karena di sini
teks hadisnya la adri, saya nggak tahu. Ya, la adri, saya nggak tahu. Ini orang kafir itu bisa bahasa Arab nanti ya di kuburan. La adri, gitu ya. Fakulani lahu madinu, kemudian bertanya lagi, madinu, apa agamamu, gitu ya, apa akidahmu, ya. Fayaqulu, sama jawabannya, karena dia mati membawa dosa syirik. Jawabannya seperti itu. La adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian tanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'isa fiikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepadamu, ya. Fayaqul, dia pun menjawab dengan jawaban yang sama, la adri, saya tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama, kemudian ada suara dari langit mengatakan an-kadzaba, ya, dia adalah orang yang telah mendustakan Tuhannya, mendustakan akidah yang benar, mendustakan Nabi yang diutus. Faqrusulahu minan nar, kemudian dihamparkan, ya, tikar dari neraka, alas dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, kemudian dibukakan pintu menuju neraka. Jadi dia melihat neraka dari alam barzah. Fayatihi min harriha wa samumiha, ya, dari pintu tersebut panasnya neraka, ya, menghembus menuju ke arah mayat orang yang musyrik tadi. Demikian juga disertai dengan bau busuk, ya. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, kuburannya menyempit hatta tahtalifa fihi adlahu, sampai tulang belulangnya berhimpitan dan patah, ya. Wa yatihi, dan datang kepadanya rajulun qabihul wajhi, seorang laki-laki buruk rupa, qabihus siyab, dengan pakaian yang tidak enak untuk dilihat, ya, pakaiannya jelek, ya. Muntinur rih, dengan bau yang sangat busuk. Fayaqul, dia pun mengatakan, abshir billadhi yasu'uka, hadza yaumuka alladhi kunta tu'adu, bergembiralah dengan apa saja yang membuatmu tidak senang, ya. Ini ejekan malaikat kepada mayat orang musyrik. Abshir billadhi yasu'uk, bersenang-senanglah dengan hal-hal yang membuatmu tidak suka. Ini kan ejekan, ya. Hada yaumuka, inilah hari alladzi kunta tu'adu, yang telah dijanjikan, ya. Bahkan kamu mendustakan, ya. Ada sebagian orang musyrik yang tidak percaya azab kubur. Fayaqul, mayat orang musyrik tadi bertanya, man anta, siapa kamu? Fa wajhuka, wajahmu, wajhul ladzi yaji'u bil syarri, wajah yang membawa keburukan, yang menyeramkan, menakutkan, ya. Fayaqul, yang pun menjawab, ana amaluka al khabisu, saya adalah amalanmu yang buruk, ya. Amalannya buruk, ya, karena disertai dengan syirik akbar, ya. Amalan solehnya rusak semuanya, ya. Fayaqul, dia pun mengatakan, Rabbi, Tuhanku, ya. Orang kafir pun nanti di alam kubur dia akan mengatakan Tuhanku, ya. Meskipun sebelumnya dia menyebut Tuhannya dengan berbagai macam nama yang berbeda-beda, tetap saja ketika dia di alam barzah dia akan mengatakan Rabbi, Tuhanku. La taqumus saah, janganlah disegerakan hari kiamat, karena dia sudah melihat neraka, ya. Dibukakan pintu sehingga dia bisa melihat neraka, bahkan panas dan baunya itu sampai ke tempatnya.
Hadis ini panjang sekali. Rawahu, diriwayatkan Al-Imam Ahmad oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Musnad, ya. Berjilid-jilid ini kitabnya, ya, tinggal di download saja. Saya punya link PDF, link Telegramnya ada. Lebih yang mau print sendiri bisa pesan ke saya kasih PDF Al-Musnad, ya, milik Imam Ahmad. Wabnuhu Abdullah fi Sunnati, demikian juga dicantumkan dalam kitab judulnya As-Sunnah yang ditulis anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Demikian juga dicantumkan dalam kitab Sunan Abu Dawud, ya. Wa fihi isbatu adzabil qabri wa na'imih, di dalam hadis yang panjang ini disebutkan adanya azab kubur. Isbatul fitnati fil qabri, adanya fitnah atau ujian lisan. Su'alu munkarin wa nakir, ujian lisan dari munkar dan nakir. Wahuma malakani, yang duanya adalah nama malaikat. Nah ini sahih, ada hadisnya. Munkar nakir itu sahih. Yuqalu li ahadahima, dikatakan kepadanya munkar, ya, wasani yang kedua nakir. Kama jaa fi hadisin akhari, disebutkan dalam hadis yang lain, nanti akan disebutkan. Fayajibu al-imanu bi adzabil qabri, wajib kita beriman bahwasanya di alam barzah itu ada azab kubur. Azab kubur seorang yang beriman itu azabnya ada batasnya, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Setelah itu dia mendapatkan nikmat kubur. Adapun orang musyrik enggak ada berhenti-berhentinya, ya. Wa na'imi wa anna hadha umat ini tuftanu akan diuji oleh munkar dan nakir fi kuburiha, di dalam kuburannya. Tuftanu yakni tus'alu, akan ditanya. Al fitnatu hiya as-su'al, fitnah dalam hadis ini maksudnya ujian lisan, ya. Tuhtabaru wa tumtahanu wa yus'alu 'anil Islam wa 'anil iman, yuqalu lahu madinuk, ya. Wa man rabbuk wa man nabiyyuk, ditanya agamanya, Tuhannya, kesembahannya, nabinya. Fayusbitullahu al-mu'mina, orang yang mati tidak membawa dosa syirik akbar, dia akan dikuatkan, mulutnya bisa qomat kamit menjawab dengan lancar, ya. Walaupun mungkin ketika hidup dunia bisu, tuna bicara walaupun dia bisu ketika hidup di dunia, tapi dia mati tidak membawa dosa syirik, ya, dia akan dinormalkan, bisa menjawab, ya. Fayusbitullahul mu'min, Allah akan menguatkan sehingga dia bisa menjawab. Wa yudhillullahul kafira wal fajira, dan Allah akan mempersulit orang yang mati dalam keadaan kafir sehingga dia tidak bisa menjawabnya, ya. Wa qad jaa fi hadis, disebutkan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kemudian hadis riwayat Ibnu Abi Asim, ya, ini jarang kita dengar, ya, hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Hadis riwayat Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syariah, dan hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, atahu malakani, dua orang malaikat datang kepada mayat aswadani, ini khusus kepada mayat musyrik, yang hitam, azraqani, dan biru, ya. Yuqalu li ahadihima, disebutkan namanya al-munkaru wal akharu an-nakir. Yang pertama munkar, yang kedua nakir, ya. Qala al-mu'allifi rahimahullah, qala, penulis Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya, wa yatihi munkarun wa nakirun kaifa sya'a wa kaifa arada. Munkar dan nakir datang terserah malaikat tersebut datang, tidak diketahui seperti apa datangnya. La nus'alu anil kaifiyah, ya, kita tidak boleh seperti apa munkar dan nakir masuk ke dalam alam
kubur. Kaifa sya'a Allah wa kaifa arada, yakni ala ayyi tariqatin, seperti apa kita tidak tahu ya. Gambaran persisnya Allah menghendaki dua malaikat tersebut masuk ke alam barzah. Fala budda minal imani bidzalika, kita hanya diwajibkan mengimani saja. Yajibu i'tiqadu dzalika wal imanu bih, ya, wajib meyakini bahwa itu akan terjadi. Ya, apakah dengan masuk lewat celah-celah tanah atau bagaimana kita nggak tahu. Ya. Walihada qala At-Tahawi rahimahullah, Imam At-Tahawi menyebutkan dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah wa Syarih At-Tahawiyati Ibnu Abi Al-Izzi, dan pensyarah kitab At-Tahawiyah yang bernama Imam Ibnu Abi Al-Izz, wa qad tawataratil akhbaru an Rasulillah fi subuti adzabil qabri wa na'imi liman kana lidzalika ahlan. Hadis yang menyebutkan adanya siksa kubur, nikmat kubur bagi penghuni kubur, itu hadis yang mutawatir. Ya, mutawatir itu maksudnya hadisnya, kata Imam Nawawi, tidak mungkin hadis itu dhaif, ya, apalagi palsu, ya. Karena para perawinya orang-orang yang terpercaya dan terbebas dari tuduhan dusta. Ya, hadisnya banyak, ya, sehingga dikatakan mutawatir. Wa su'alul malakaini, adanya tanya jawab munkar dan nakir, fa yajibu i'tiqadu subuti dzalika wal imanu bih. Ya, kita wajib untuk meyakini, wa la yatakallam fi kaifiyati, dan tidak boleh menanyakan seperti apa. Apakah pakai mikrofon, apakah dengan suara pelan, suara keras, jaraknya dekat atau jauh, ya, kita tidak tahu, ya. Faidan qad tawataril akhbaru bidzalika wa man ankara al mutawatira wal ma'luma min ad-din bi darurah bi ghairi subhah kafar. Siapa yang tidak mempercayai hadis yang mutawatir, termasuk hadis yang menceritakan adanya azab dan siksa kubur serta ujian lisan di alam kubur, kalau tidak ada subhat di kepalanya, dia kafir. Ya. Fayajibu i'tiqadu subuti ma jaa fi tilkal akhbar wal iman bih. Wajib hukumnya meyakini apa yang sudah disebutkan tadi, wa la yatakallamu fi kaifiyatiha. Ya, tidak boleh bertanya seperti apa gambaran persisnya. Id laisa lil aqli wuqufun ala kaifiyatiha. Jadi akal di sini tidak bisa mencerna seperti apa gambaran di alam kubur. Saya ingin tahu, Ustaz, saya masukkan kamera 24 jam non-stop semenjak dia mati, ya nggak akan terjadi apa-apa, ya, karena alamnya sudah beda. Likauni la ahdalahu bihi fi haditha, tidak ada yang tahu seperti apa gambaran alam barzah. Yang kita lihat itu alam dunia, kuburan yang kita lihat itu masih alam dunia, mayat yang membusuk itu alam dunia, ya, alam barzah itu yang dirasakan oleh mayat. Ya, kita tidak bisa melihat walaupun kita memasukkan kamera, ya, 24 jam non stop, tidak terjadi apa-apa. Ya. Inilah barangkali yang bisa dibacakan. Insyaallah taala akan sambung di pekan yang akan datang. Barangkali ada soal jawab. Kalau tidak ada, saya bacakan sedikit lagi. Yaqulu syarihu at-Tahawiyati wa syar'u la ya'ti bima tuhiluhu al-uqul. Ya, ini ada sebuah kaidah. Pensyarah kitab At-Tahawiyah mengatakan syariat itu tidak pernah membawa sesuatu yang ditolak oleh akal. Ini kaidah. Syariat, ya, penjelasan Al-Qur'an, hadis, ya, itu kan syariat, tidaklah datang untuk ditolak oleh akal. Ini kaidah. Jadi akal kita kalau belum bisa mencerna, ya sudah imani saja, gitu ya, karena itu perkara gaib. Walakin ya'ti bima taharu fihi al-uqul.
Akan tetapi di dalam syariat banyak yang bisa dicerna oleh akal. Ya, banyak yang bisa dicerna oleh akal. Asy-syari'atu la ta'ti bi syai'in tunkiruhu al-uqul wa tuhiluh. Ya, jadi syariat Islam tidaklah membawa sesuatu yang bisa dibatalkan atau ditolak oleh akal. Ya. Lakin ta'ti bi syai'in tatahayyaru fihi al-uqul wa la tudrikuhu ala infiradih. Ya. Akal manusia itu umumnya bisa menerima. Ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.